Monggo. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Diki. Bagaimana kabarnya Bu Dian? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Alhamdulillah Pak. Pak Diki sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Dian. Hmm. Hari ini kita sudah janjian untuk coaching nih. Bu Dian Hmm. punya rencana apa nih di sesi kali ini? Gimana ya Pak? Saya bingung mengawalinya. Loh, kok bingung? Gimana sih? Santai saja Bu, kita ngobrol santai. Iya Pak, saya masih bingung. Baik, pelan-pelan saja ceritanya Bu. Gimana? Nggih. Saya ingin menyampaikan keluh kesah saya tentang murid-murid saya Pak, yang kadang itu masih banyak anak-anak yang suka berkata kotor itu loh Pak. Eh, bahasa sehari-hari di rumah itu dibawa ke sekolah. Jadi banyak teman di sekolahnya yang eh, banyak mengikuti mereka yang berkata-kata kotor itu, Pak. Oke. Sekarang mari kita mulai di tahap identifikasi ya Bu ya. Iya, Kemudian maksud dari anak-anak suka berkata kotor itu yang seperti apa ya Bu? ya seperti itu loh Pak, ngomong-ngomong jorok, kemudian meso, yang seperti itu Pak. Di setiap komunikasi yang mereka lakukan, itu entah refleks atau memang kebiasaan sehari-hari mereka, baik itu di lingkungan rumahnya atau di lingkungan sekitarnya gitu Pak. Hmm, apakah hal tersebut sering dilakukan oleh murid-murid? Jadi jika sering dilakukan rentang angka 1 sampai 10, hal tersebut berapa Pak? Dalam angka berapa ya Bu? Tersebut sering saya jumpai, Pak. Bahkan di setiap saya mengajar, jika dalam rentang angka mungkin masuk di angka 7 itu, Pak. Jika di angka 7, berarti kejadian tersebut lumayan sering ya Bu, jenengan jumpai. Iya, Pak. Makanya kadang itu saya merasa miris gitu, Pak. Melihat siswa-siswa saya yang seperti itu. Bagaimana Bu dia menghadapi situasi tersebut? Ya, hanya sekedar saya tegur saja, Pak. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam menghadapi murid yang suka berkata kotor? Saya merasa kesulitan, Pak, karena itu mereka lakukan berulang kali, bahkan setiap hari di sela-sela komunikasi mereka bersama teman-temannya saat mereka ngobrol ataupun di dalam kelas itu, Pak. Gini Bu, apakah Bu Dian sudah buat kesepakatan kelas tentang perkataan kotor yang sering dilakukan siswa? Iya, sudah, Pak. Bahkan disepakati di kesepakatan kita harus berkata sopan dan santun dalam bertindak. Kemudian juga bisa menghargai dan menghormati orang lain, Pak. Tetapi tetap saja masih banyak anak-anak yang suka berkata kotor itu, Pak. Hmm, Apakah ada gambaran lain yang perlu dilakukan dalam memperbaiki sikap siswa tersebut dari segi perkataan kotornya? Eh, Iya, Pak, sangat berpengaruh karena perbuatan eh, kotor ini menurut saya menjadi sumber masalah di lingkungan sekolah, Pak. Kadang itu ada siswa yang tidak terima saat menerima kata kotor tersebut, yang kemudian perkataan itu memicu akhirnya mereka menjadi bertengkar, Pak, dan Hmm, akhirnya saling bermusuhan gitu. oh begitu ya. Apa yang membuat kesulitan dalam merubah perkataan kotor siswa supaya menjadi berkata yang baik? Kesulitannya karena waktu anak-anak di sekolah ini kan cuma sebentar, Pak. Hanya terbatas, mungkin hanya sampai 5 atau 6 jam saja, Pak. Selebihnya kan faktor lingkungan. Itu lebih besar
sehingga dapat mempengaruhi bagaimana tingkah laku mereka di sekolah, Pak. Jadi bagaimana yang ingin Ibu inginkan? Ya, saya berharap faktor dukungan oleh lingkungan keluarga ini sangat penting, Pak. Bagaimana anak-anak di rumah itu bersikap, kemudian bertingkah laku, itu ada bentuk kontrol dari orang tuanya gitu, Pak. Dukungan kontrol yang seperti apa yang Ibu butuhkan? Terutama dukungan berupa nasihat dan tentunya berupa tindakan ketika anak-anak berada di lingkungannya dan berbuat kurang baik, setidaknya tidak dibiarkan begitu saja gitu loh, Pak. Ada tindak lanjut, mungkin dengan bekerja sama bersama Bapak Ibu guru begitu atau, dengan teman-temannya yang lain begitu, Pak. Oke, Bu. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Dian tambahkan? Kayaknya sementara itu saja dulu, Pak. Baik, Bu. Mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bu Dian dalam mencapai tujuan yang Bu Dian inginkan? Rencana saya yang pertama itu selalu mengingatkan kesepakatan kelas kepada mereka di beberapa pembelajaran, kemudian berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian guru PAI, dan Bapak Kepala Sekolah untuk mensosialisasikan keyakinan sekolah, misalnya bisa melalui kegiatan apel pagi, atau saat pembiasaan, atau saat upacara begitu, Pak. Kemudian yang ketiga, selalu mengingatkan dan memotivasi saat di akhir pembelajaran agar mereka selalu ingat. Kemudian yang keempat, melakukan restitusi kepada anak yang sering berkata kotor tersebut, Pak. Dan yang terakhir, yaitu memanggil orang tua siswa yang tidak bisa diarahkan dalam pendampingan restitusi tersebut, Pak. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Dian? Dikatakan berhasil itu apabila murid-murid saya paham dan dapat menerapkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut, serta berkurangnya kasus yang disebabkan oleh perkataan kotor anak-anak dalam berkomunikasi, Pak. Baik, Bu. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu Dian terhadap rencana aksi yang sudah Bu Dian buat? Saya berharap murid-murid itu bisa berkata sopan dan santun saat belajar di sekolah, maka saya juga akan berkomitmen untuk menjadi teladan yang baik, terutama dengan berkata sopan, Pak, berbuat sopan dan santun juga pada saat mengajar di kelas, agar mereka bisa mencontoh apa yang sudah saya lakukan tersebut, Pak. Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Dian dalam menjaga komitmen tersebut? Yang pertama, tentunya wali kelas dapat membantu pemahaman keyakinan sekolah pada murid, kemudian guru PAI dapat memberikan layanan bimbingan dan nasihat bagi murid yang sulit beradaptasi dengan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas tersebut. Kemudian Bapak Kepala Sekolah tentunya dapat memberikan penjelasan kepada seluruh siswa, tidak hanya di dalam kelas, namun kepada semua siswa pada saat apel pagi atau pada saat upacara, Pak. Oke, Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan kucing ini? Terutama saya akan berusaha melakukan apa yang telah saya rencanakan, mulai dari turut serta dalam pemahaman dan sosialisasi keyakinan kelas maupun sekolah, Pak. Adakah yang ingin Bu Dian sampaikan lagi dalam percakapan kita hari ini? Sepertinya sudah cukup, Pak. Bagaimana perasaan Bu Dian setelah sesi kucing kita hari ini?
Alhamdulillah saya merasa sangat lega, Pak, karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah ya, saya juga sangat senang dapat menemani Bu Dian menemukan solusi dalam permasalahan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak Diki untuk kegiatan kucing hari ini. Jadi saya merasa lega bisa mengutarakan permasalahan yang saya alami dan semoga saya bisa em, mendapat solusi, bisa memperhatikan solusi itu tadi dengan baik, Pak. Oh, kalau tidak ada lagi yang disampaikan, kita akhiri sesi percakapan kita hari ini ya Bu ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Baik, Pak. Sampai jumpa kembali, Pak Diki. Salam sehat dan bahagia Bu Dian, tetap semangat. Nggih, siap. Terima kasih, Pak. Sehat dan bahagia dan selalu semangat, Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.